Saya Lilian Mutiara dengan NIM G00239095 dari kelompok keempat. Di sini saya akan menjelaskan tentang neuroanatomi. Pertama ada Brodmann. Brodmann itu kan ada beberapa penomoran berdasarkan lokasinya. Untuk area nomor 4 itu area motorik primer, yaitu gyrus presentalis. Nomor 6 itu area motorik sekunder, yaitu gyrus postcentralis. Nomor 3, 1 dan 2 itu area sensorik primer. Nomor 43 itu area gustatorik. 44 dan 45 itu area bicara motorik atau area Broca. Nomor 39 itu 39, 40 dan 22 itu area bicara sensorik atau area Wernicke. Nomor 41 dan 42 itu area auditori primer. Nomor 22 itu area auditori sekunder. Nomor 17 itu area visual primer, yaitu visura calcarina. Nomor 18 dan 19 itu area visual sekunder. Kemudian saya akan menjelaskan tractus pyramidalis, yaitu merupakan jaras dari area motorik primer dan sekunder, area 46 Brodmann, yang berjalan menuju medula spinalis dan berakhir di cornu anterior medula spinalis secara eferen. Saat melewati diskus pyramidalis, terdapat serabut yang menjalan ke arah kontralateral, yaitu tractus corticospinalis lateralis, dan yang tidak menyelang itu tractus corticospinalis anterior. Kemudian tractus extrapyramidalis berfungsi sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan tractus pyramidalis. Tractus extrapyramidalis ini menunjang fungsi tractus pyramidalis. Tractus extrapyramidalis terdiri dari tractus vestibulospinalis sebagai keseimbangan dan tonus otot, tractus reticulospinalis ventrolateral yang berasal dari pons, tractus reticulospinalis lateralis yang berasal dari medula oblongata, tractus tectospinalis yang berasal dari mesencephalon menuju medula spinalis. Kemudian saya akan menjelaskan tentang encephalon. Nah, bagian dari encephalon itu salah satunya ada cerebrum, yaitu bagian encephalon terbesar. Letaknya itu fossa crani anterior et media, terdiri dari dua belahan, hemispherium cerebri dexter et sinister. Hemispherium cerebri dexter et sinister itu dipisahkan oleh viscera longitudinalis cerebri dan dihubungkan oleh corpus callosum. Kemudian ada cerebellum. Nah, ini cerebellum itu kan bagi menjadi tiga bagian, ada arsi cerebellum pada lobus flocculonodulis dan lingua yang mengandung nucleus fastigius dan untuk keseimbangan. Kemudian ada paleocerebellum pada lobus anterior yang mengandung nucleus emboliformis et nucleus globus untuk tonus otot. Kemudian ada neurocerebellum pada lobus posterior yang mengandung nucleus dentatus untuk kemampuan gerakan terampil dan berkoordinasi dengan cerebellum. Kemudian medula spinalis. Jadi ada dua struktur kan, ekstra dan interna. Pada ekstranya ada visura mediana anterior, sulcus mediana posterior, sulcus anterolateralis itu tempat keluarnya radix anterior atau radix eferen atau radix motorik. Kemudian ada sulcus posterolateralis, tempat keluarnya radix posterior atau radix aferen dan radix sensorik. Kemudian untuk struktur internalnya ada substantia alba dan grisea. Substansia alba itu warna putih karena isinya serabut saraf yang terhubung oleh myelin. Nah, terbagi menjadi tiga bagian, ada funiculus anterior, funiculus lateral, dan funiculus posterior. Kemudian pada substansia grisea itu berwarna abu-abu karena didominasi oleh badan sel saraf. Tengahnya terdapat calyx centralis yang nantinya akan terisi LCS hingga ke ventriculus terminal. Kemudian ada plexus medulla spinalis. Plexus cervical. Pertama ada plexus cervicalis yang dibentuk oleh ramus primari ventralis dan nervus cervicalis 1-5. Nervus spinalis yang berasal dari segmen cervical 1-4. Kemudian ada plexus brachialis yang dibentuk oleh nervus cervical 5, 6, 7, dan 8 dan nervus thoracal 1. Plexus lumbosacralis itu tadi dari 3, ada plexus lumbosacralis, plexus lumbalis yaitu oleh nervus lumbalis 1-5. Kemudian ada plexus sacralis, nervus sacralis 1-4. Kemudian ada plexus coccygeus itu nervus sacralis 4-5 dan nervus coccygeus. Kemudian untuk nervus cranial dan tempat keluarnya. Jadi kan ada 12 nervus cranial, ada olfactorius, opticus, oculomotoris, trochlearis, trigeminus, abducens, facialis, vestibulocochlearis, glossopharyngeus, vagus, accessoris, dan hypoglossal.
Untuk olfaktorius itu tempat keluarnya pada bulbus olfaktorius, untuk opticus itu pada chiasma opticum, pada oculomotorius untuk tempat keluarnya pada fossa interpeduncularis, pada nervus trochlearis itu pada caudal collicus inferior, trigeminus itu pada brachioum pontis, abducens itu pada sulcus bulbopontinus, untuk facial pada angulus cerebelopontinus, untuk vestibulocochleus itu pada angulus cerebelopontinus juga. Kemudian glossopharyngeus, valgus, dan accessoris itu keluarnya sama pada sulcus posterolaterales, sementara pada hipoglossus itu pada sulcus anterolaterales. Kemudian circulus anteriosus wilisi. Di sini arteri corotis interna anterior bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media. Kemudian dua arteri vertebralis posterior bersatu menjadi arteri basilaris yang memvaskularisasi trunkus cerebri. Kemudian bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Nah, dua arteri cerebri anterior dihubungkan oleh arteri communicans anterior, dan arteri cerebri posterior dan arteri cerebri media dihubungkan oleh arteri communicans posterior. Kemudian ada jalur penglihatan. Jadi dimulai dari retina yang merupakan struktur kompleks yang terdiri dari 10 lapisan. Nah, pertama ada lapisan fotoreseptor terdiri dari sel patan dan kerucut yang menghasilkan potensial aksi dengan bantuan ribofosfin. Kemudian ada lapisan sel ganglion dan lapisan serat saraf yang berfungsi sebagai dasar saraf optik. Nah, lapisan sel ganglion ini mengandung badan sel dan lapisan serat saraf itu mengandung akson. Di lapisan serat saraf itu ada dua jenis serat, yaitu serat temporal dan serat nasal yang mengontrol bagian nasal dan temporal dari bidang visual. Serat-serat ini bergabung di diskus optik yang diarahkan ke belakang keluar mata untuk membentuk bagian orbital saraf optik. Saraf ini dikelilingi oleh dura yang merupakan lanjutan dari otak yang memungkinkan pergerakan bebas CSF antara mata dan rongga intrakranial. Nah, akson kemudian keluar dari orbit menuju foramen orbital bersama dengan arteri ophthalmikal dan serat simpatik. Kemudian aksonnya memasuki kanal optik, itu sebuah terowongan yang dilapisi tulang yang dirancang untuk melindungi saraf, dan keluar ke fossa kranial tengah yang membentuk bagian intrakranial dari saraf optik. Ini berlanjut hingga dua saraf optik bergabung membentuk chiasma opticus tepat di belakang dan di atas tangkai hipofisis. Di sini lebih dari setengah serat nasal dari mata kiri berdeguset untuk bergabung dengan serat temporal mata kanan dan membentuk tractus opticus kanan, dan juga sebaliknya. Nah, di luar chiasma ini jalurnya berlanjut sebagai dua traktus yang berbeda, masing-masing membawa serat temporal dari mata lainnya. Traktus optik kemudian melewati ke belakang di mana sebagian besar akson bersinapsis di lapisan badan genikulat lateral dari otak tengah yang merupakan perpanjangan posterolateral dari talamus, dengan sebagian kecil masuk ke collicus superior dan nukleo Edinger Westphal. Serat-serat ini memungkinkan untuk persarafan parasimpatis pada pupil, yaitu kontriksi pupil. Sebagian besar serat melewati ke belakang untuk membentuk traktus genikokalkarin yang memiliki loop parietal dan temporal dalam bentuk radiasi optik dorsal dan loop Meyer, dan berakhir di gyrus cuneus dan gyrus lingual dari korteks visual primer, yaitu area Brodmann nomor 17. Kemudian pada otot mata. Jadi ada beberapa otot yang membantu pergerakan mata. Pertama ada levator palpebrae superior, itu gerakannya mengangkat palpebrae superior. Nah, untuk pergerakan arah mata itu ada obliquus superior, origonya pada ospenoid, insertionya melalui annulus fibrosus atau trochleus, lalu berinsersi ke sklera. Diinervasi oleh nervus 4. Gerakannya abduksi, depresi, dan rotasi medial. Kemudian ada obliquus inferior, origonya dinding inferior orbit, insertionya sklera, inervasi oleh nervus 3, gerakannya abduksi, elevasi, dan rotasi lateral. Kemudian rectus superior, itu origonya annulus tendineus communis atau annulusin. Insertionya sklera, tepat di posterior cosmeoscleral junction, inervasi oleh nervus 3, gerakannya abduksi, elevasi, dan rotasi medial. Kemudian ada rectus inferior,
itu oligonya sama pada annulus tendinous communis, insersinya juga sama pada sklera, inervasinya nervus 3, gerakannya abduksi, depresi, dan rotasi lateral. Kemudian ada rectus medialis, oligonya sama pada annulus tendinous communis, insersinya sklera, inervasinya nervus 3, gerakannya abduksi. Kemudian ada rectus lateralis, oligonya annulus tendinous communis, insersinya sklera, inervasinya nervus 6, gerakannya abduksi. Kemudian ada perbedaan simpatis dan parasimpatis. Perbedaan pertama ada pada distribusinya, di mana simpatis itu pada segmen thorakolumbal, yaitu kulit, kelenjar keringat, musculus erector pili, jaringan adiposa, otot polos, dan pembuluh darah. Kemudian parasimpatis itu pada craniosacral, terbatas pada kepala dan organ dalam dada, perut, dan panggul, dan beberapa pembuluh darah. Kemudian ada lokasi preganglioniknya. Secara simpatis itu oleh cornulateral atau nucleus intermediolatralis, cornulateralis mediospinalis, NIL, CLMS. Segmen mediospinalis segmen T1 sampai L2 thorakolumbal, kemudian menuju ganglia truncus sympathicus atau ganglion prevertebralis. Kemudian secara parasimpatis oleh nervus cranial, nukleus saraf cranial 3, 7, 9, dan 10, dan substansia grisae mediospinalis segmen S2 sampai S4, itu craniosacral, menuju ke ganglion terminalis. Kemudian panjang akson. Secara simpatis itu neuron preganglion memiliki akson pendek dan neuron postganglionik aksonnya panjang. Nah, kalau parasimpatis itu preganglioniknya memiliki akson panjang dan postganglioniknya akson pendek. Jadi saling berkebalikan. Terus pada neurotransmitternya, untuk yang simpatis neuropreganglion melepaskan asetilkolin, sedangkan neuropostganglion melepaskan norepinefrin. Nah, parasimpatiknya preganglionik dan postganglion itu sama-sama melepaskan asetilkolin. Kemudian secara fisiologis simpatis itu fight or flight dan parasimpatis itu rest and digest. Kemudian ada modalitas nervus kranial. Ada 7 tipe modalitas atau komponen nukleus nervi kranial. Pertama GSE, General Somatic Efferent, itu motorik untuk otot skelet umum. Kemudian ada GVA, General Visceral Efferent, itu autonom parasimpatis, kelenjar dan pupil. Kemudian ada SVA, Special Visceral Efferent, motorik untuk otot skelet yang berasal dari brachial arm, seperti otot punggungnya, mimik, musculus sternocleidomastoidois, musculus trapezius, otot laring dan faring. Kemudian GFA itu General Visceral Afferent, itu sensorik umum pada organ visceral seperti untuk nyeri, suhu, raba, dan tekan. Kemudian ada SVA itu Special Visceral Afferent, itu sensorik untuk indera khusus derived GIT seperti penciuman dan pengecapan. Kemudian ada GSA itu General Somatic Efferent, itu sensorik untuk tubuh seperti nyeri, suhu, raba, dan tekan. Terus ada SSA itu Special Somatic Efferent, itu sensorik untuk indera khusus dari tubuh itu soma, itu visual, keseimbangan, dan pendengaran. Nah, untuk pembagian modalitasnya dari nervus kranial itu nervus olfaktor itu SVA, nervus optik itu SSA, nervus oculomotoris itu GSE dan GVA, nervus troclearis itu GSE, nervus trigeminus itu SVA, GSA, nervus abducens itu GSE, nervus facialis itu GVA, SVA, SVA, dan GSA. Untuk nervus vestibulocochlearis itu SSA, nervus glossopharyngeus itu GVA, SVA, GVA, SVA, dan GSA. Untuk nervus vagus itu sama, itu GVA, SVA, GVA, dan SVA, dan GSA. Kemudian untuk nervus accessoris itu ada SVA, untuk nervus hypoglossal ada GSE. Baik, sekian, terima kasih.